Jika rudal yang kamu luncurkan ke musuh mudah dijatuhkan karena tidak terlalu cepat atau tidak punya kemampuan siluman, setidaknya yang bisa kamu lakukan adalah mengisinya dengan begitu banyak bahan peledak sehingga kamu hampir pasti menjamin kehancuran total jika hanya satu saja yang berhasil menembus garis pertahanan musuh. Dan inilah setidaknya logika dasar di balik FP5 Flamingo, rudal kelas berat baru Ukraina. Secara resmi diperkenalkan dan digunakan dalam aksi pada Agustus 2025, rudal ini menandai perubahan arah dalam strategi rudal Ukraina. Para ahli baik dalam negeri maupun luar negeri menyambut kedatangannya. Namun mereka memperingatkan agar tidak terlalu optimis karena meskipun Flamingo memiliki daya hancur yang luar biasa, masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. Rudal ini yang sebagian besar dibuat dari amunisi daur ulang dan suku cadang pesawat, benar-benar berada di batas yang sangat tipis antara keberhasilan dan kegagalan. Desain. Flamingo unggul dalam dua aspek utama, kapasitas hulu ledak dan jangkauan. Rudal ini dipersenjatai dengan hulu ledak seberat 1,15 ton atau 2.500 pon, yang merupakan jumlah bahan peledak yang sangat besar untuk satu rudal. Sebagai perbandingan, rudal serang darat BGM-109 Tomahawk yang merupakan rudal jarak jauh Amerika yang andal, membawa sekitar 450 kilo atau 1.000 pon bahan peledak, sedangkan Flamingo membawa 2,5 kali lipat dari itu. Karena hulu ledaknya yang sangat berat, beberapa ahli meyakini rudal ini menggunakan BLU-109B Bunker Buster yang digunakan oleh Israel untuk membunuh pemimpin Hizbullah Hasan Nasrallah pada tahun 2024. Bom ini diisi terutama dengan tritinol, campuran yang mengandung 80% TNT dan 20% bubuk aluminium yang meningkatkan total output panas dan impuls dari TNT sehingga meningkatkan daya hancur bom tersebut. Bom tersebut tidak langsung meledak saat mengenai sasaran. Sebaliknya, lapisan baja yang diperkeras memungkinkan bom ini menembus ke dalam tanah terlebih dahulu. Setelah itu, pemicunya aktif dan muatan bom meledak. Tentu saja, untuk membawa hulu ledak yang sangat besar ini, Anda perlu melengkapi rudal Anda dengan mesin yang besar dan bertenaga. Dan mesin yang digunakan pada Flamingo diyakini adalah Ivchenko AI-25. Mesin ini jauh lebih besar dibandingkan mesin pada rudal sejenis dan digunakan pada beberapa pesawat, termasuk drone tempur Turki Bayraktar Kazelma. Penggunaan mesin besar yang berukuran 3,3 meter panjangnya dan 62 cm diameternya dengan berat lebih dari 350 kilo atau 770 pon memungkinkan para insinyur untuk tidak perlu memakai turbojet dan turbofan miniatur. Sistem propulsi ini biasanya lebih disukai untuk rudal jelajah jarak jauh, tapi harganya sangat mahal, tidak seperti AI-25. AI-25 sangat mudah didapatkan oleh Firepoint untuk dibeli dalam jumlah besar dari persediaan. Pejabat Firepoint mengatakan bahwa mereka menemukan ribuan mesin ini di tempat pembuangan dan tempat pembuangan akhir di seluruh Ukraina. Dalam contoh yang sangat praktis dan harfiah dari pepatah, sampah seseorang adalah harta bagi orang lain, Firepoint tidak memulihkan mesin-mesin ini hingga berfungsi penuh, yang seharusnya memungkinkan waktu terbang maksimum 10 jam, tetapi hanya cukup daya agar Flamingo dapat terbang selama 4 jam. Mereka mengganti bagian-bagian titanium dengan bahan yang lebih murah untuk menghemat waktu dan uang, dan mesin-mesin yang dianggap terlalu rusak digunakan untuk suku cadang. Sejak memulai proyek ini, Firepoint mendirikan pabrik sendiri untuk memproduksi mesin, tetapi masih belum jelas apakah mereka akan membuat AO-25 atau memilih sesuatu yang lebih kecil dan mungkin lebih sesuai. Keuntungan terbesar dari mesin yang begitu kuat, yang biasanya digunakan pada pesawat yang jauh lebih berat, adalah jangkauan luar biasa dari rudal ini, yang dilaporkan mencapai 3.000 km atau sekitar 1.850 mil. Ini hampir 2 kali lipat jangkauan rudal Tomahawk Block 5 yang disebutkan sebelumnya. Dan ini lebih dari cukup untuk menyerang Rusia di mana saja di bagian Eropa negara itu. Bahkan bisa mencapai hingga Novosibirsk. Ini adalah poin penting yang akan kita bahas kembali nanti. Jangkauan itu hanya diklaim saja. Ukraina pada saat rekaman ini dibuat belum mencoba meluncurkan Flamingo ke target sejauh itu. Jadi klaim tersebut sejauh ini belum terverifikasi. Jangkauan tersebut belum diuji sebelumnya karena Ukraina memang bukan negara yang cukup besar untuk menguji klaim itu. 3.000 km itu adalah hasil perhitungan berdasarkan jumlah bahan bakar dan konsumsi bahan bakar mesin tersebut. Namun jika klaim itu terbukti benar, FP5 akan menjadi salah satu sistem rudal jelajah berbasis darat terbesar dan dengan jangkauan terjauh di dunia. Rudal ini melaju dengan kecepatan sekitar 900 km atau 560 mil per jam, yang sebanding dengan kecepatan rudal-rudal barat. Meskipun begitu, seperti yang bisa kita lihat dengan hulu ledak dan mesin yang digunakan kembali, rudal ini memang dirancang dengan anggaran terbatas. Hal ini semakin terlihat jika kita melihat sistem pemandu dan elektronik rudal tersebut. Flamingo tidak memiliki sistem pemandu visual yang kompleks seperti sistem pencocokan kontur medan atau sistem korelasi pencocokan adegan digital yang sangat umum pada rudal-rudal barat, yang tentunya juga jauh lebih mahal.
Namun, rudal ini menggunakan navigasi satelit untuk memandu rudal ini menuju sasaran. Flamingo menggunakan tata letak antena pola penerimaan terkendali yang tahan terhadap gangguan, yang kalau didengar memang terdengar seperti kata-kata yang rumit, bukan? Tapi maksudnya adalah tata letak antena ini dirancang untuk tahan terhadap gangguan radio dan pemalsuan sinyal, sehingga rudal tetap berada di jalurnya. Untuk membedakan, jamming adalah gangguan pada sinyal GPS, sedangkan spoofing adalah pemberian sinyal palsu ke rudal untuk membuatnya keluar dari jalur. Sistem ini menggunakan 4 hingga 7 antena yang diatur dalam pola melingkar, dengan setiap antena menerima sinyal secara independen. Sinyal-sinyal ini kemudian diproses oleh prosesor digital yang menerapkan algoritma yang telah ditentukan untuk mengontrol pola penerimaan. Secara keseluruhan, ini adalah cara yang murah, namun tetap cukup andal untuk memastikan rudal tetap berada di jalurnya dan pengacau musuh tidak memengaruhinya. Sistem antena ini sangat mudah untuk dibuat, yang tentunya meningkatkan kecepatan produksi. Namun, Flamingo tidak memiliki teknologi apapun untuk bersembunyi dari radar, sehingga membuatnya sangat mudah terdeteksi radar. Terbang pada ketinggian rendah yang mengikuti lekuk permukaan tanah bisa membuat Flamingo aman dari radar darat dan senjata anti udara. Tetapi, radar udara yang dipasang di pesawat tempur jauh lebih mampu mendeteksi target sebesar itu, tidak peduli seberapa rendah mereka terbang. Mirip seperti bagaimana A-10 Warthog adalah pesawat yang dirancang dengan meriam rotari 30 mm sebagai inti, rangka pesawat FP-5 dirancang dengan hulu ledak raksasanya sebagai inti. Sekilas, ini mungkin mengingatkan Anda pada V1, tetapi Flamingo jauh lebih besar, dengan panjang antara 12 hingga 14 meter dan bentang sayap 6 meter. Namun, angka resminya belum diumumkan. Itu hanya perkiraan terbaik saja. Rangka pesawat menggunakan fuselage monocoque fiberglass yang menciptakan bodi ringan namun tetap kuat dan mampu membawa muatan seberat hulu ledak 1,15 ton, yang sekali lagi sangat berat. Bodinya diperkuat dengan tulang rusuk eksternal, dan karena fiberglass tembus radar, serta bahan rahasia yang digunakan pada kerucut hidung dan penutup ekor, visibilitas radar misil ini lebih rendah dibandingkan senjata seukuran yang dibuat dari logam. Pengembangan dan manufaktur. Sejak invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, pasukan Ukraina sangat membutuhkan senjata yang menakutkan agar Rusia berpikir 2 kali sebelum melanjutkan serangan, dan akhirnya mereka mendapatkannya dengan FP-5. Sejauh ini, Ukraina telah membangun persenjataan rudal jarak jauh, namun mereka masih kekurangan kapasitas rudal berat. Hingga musim panas 2025, Ukraina tidak bisa mengandalkan lebih dari rudal Storm Shadow dan ATACMS sebagai senjata berat mereka. Dan jelas bahwa pimpinan militer memutuskan untuk menambal kekurangan ini karena Ukraina sekarang memproduksi FP-5 Flamingo serta rudal Prim 2 dan Korson, yang semuanya memiliki daya hancur yang sangat besar. Meskipun Ukraina memang memiliki rudal yang bisa menyerang jauh ke dalam wilayah Rusia, muatan yang mereka bawa relatif kecil, biasanya antara 10 hingga 100 kilo, yang sangat kecil jika dibandingkan dengan Flamingo. Selain itu, sebagian besar senjata jarak jauh Ukraina, terutama drone-nya, bergerak lambat, sehingga memudahkan pertahanan udara Rusia untuk menembak jatuh mereka. Namun Flamingo memang menyelesaikan masalah potensi daya hancur itu. Maksud saya, mungkin senjata ini tidak cepat, dan ukurannya cukup besar sehingga relatif mudah dijatuhkan. Tapi jika hanya satu rudal saja yang berhasil menembus pertahanan Rusia, targetnya bisa benar-benar hancur, atau setidaknya mengalami kerusakan parah. Setelah peluncuran resminya pada tanggal 17 Agustus 2025, produksi berjalan dengan kecepatan sekitar 50 rudal per bulan. Dan Firepoint mengumumkan bahwa mereka berencana meningkatkan produksi menjadi 7 rudal per hari pada akhir tahun. Para ahli berasumsi bahwa Ukraina secara teori bisa meningkatkan produksi menjadi lebih dari 2.500 Flamingo per tahun jika mereka mendapatkan pendanaan. Peluncuran itu, omong-omong, adalah asal mula nama rudal tersebut. Ternyata, seorang jurnalis dari Associated Press melaporkan bahwa unit-unit awal memiliki warna merah muda karena kesalahan pewarnaan di fasilitas produksi. Firepoint membantah klaim-klaim ini, tetapi nama Flamingo tetap saja melekat. Fakta bahwa Flamingo adalah semacam rudal Frankenstein justru membantu perjuangan Ukraina, karena Rusia dikenal sering menargetkan lokasi pembuatan senjata. Pada bulan Juli 2025, Rusia melakukan serangan yang berhasil terhadap beberapa lokasi yang digunakan untuk produksi SAPS dan rudal balistik Ukraina. Di sisi lain, produsen Flamingo tidak memerlukan komponen baru yang harus diproduksi di pabrik. Sebagian besar rudal dibuat dari komponen yang sudah ada dan dapat dirakiti pabrik yang relatif aman. Bahkan, jika pabriknya hancur, Flamingo sangat mudah dirakit. Seluruh proses manufakturnya bisa dipindahkan selama hulu ledak dan mesinnya tetap aman. Dan Ukraina juga tidak sendirian dalam tugas ini. Untuk membantu memperlancar produksi, Denmark mengumumkan bahwa anak perusahaan Firepoint akan memulai produksi bahan bakar padat di Denmark pada akhir tahun ini. Denmark, yang baru-baru ini menjadi korban pelanggaran wilayah udara oleh drone Rusia, harus menangguhkan 20 undang-undang dan peraturan untuk membuka pabrik ini.
Selain hanya meningkatkan produksi, Firepoint juga sedang berupaya mendiversifikasi FP5-nya. Hulu ledak tandan saat ini sedang dalam pengembangan, dengan jenis hulu ledak lainnya juga sedang direncanakan. Namun pertanyaannya tetap, seberapa bagus Flamingo dalam praktiknya, dan bagaimana rudal ini berpotensi digunakan? Sejarah operasional dan potensi penggunaan. Sekarang, pada saat rekaman ini dibuat, hanya ada satu penggunaan rudal Flamingo yang terdokumentasi oleh Ukraina, dan efektivitasnya untuk mengutip serial TV Chernobyl tidak terlalu bagus. Tidak buruk, 3 rudal itu referensi yang bagus, tidak buruk. 3 rudal semuanya diluncurkan ke target yang pertahanannya lemah di utara Crimea, namun hanya 2 yang sampai ke lokasi, membuktikan bahwa Flamingo cukup mudah ditembak jatuh. Salah satu rudal yang benar-benar sampai di lokasi meleset dari target sekitar 100 hingga 200 meter. Namun rudal kedua menyebabkan kerusakan signifikan pada bangunan, juga merusak 6 hovercraft meskipun mendarat antara 15 hingga 14 meter dari target. Ini menunjukkan bahwa masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki oleh Firepoint untuk menyempurnakan rudal-rudal ini. Akurasi yang diklaim untuk Flamingo adalah 14 meter, tetapi tidak ada dari kedua rudal tersebut yang mengenai sasaran dalam batas itu. Namun, rudal yang jatuh paling dekat dengan sasaran tetap berhasil menyebabkan kerusakan yang cukup untuk dianggap sebagai serangan yang sukses, menunjukkan bahwa hulu ledak besar dapat mengimbangi kurangnya akurasi. Masalah lain yang pasti akan dihadapi Ukraina cepat atau lambat adalah pertahanan udara Rusia. Sebagai contoh, Buryev A-50U, salah satu pesawat deteksi dan kontrol radar jarak jauh milik Rusia, dilengkapi dengan sistem radar Bumblebee, yang dapat mendeteksi Flamingo hingga 200 km jauhnya, memberikan pertahanan udara dan pesawat tempur waktu yang lebih dari cukup untuk mencegat. Namun, hal ini bisa diatasi dengan mengandalkan jangkauan luar biasa dari misil tersebut. Karena misil ini bisa terbang begitu lama, secara teori Anda bisa mengatur rute tak langsung menuju target. Alih-alih memilih jalur penerbangan terpendek dari lokasi peluncuran ke target, operator bisa merencanakan jalur yang memanfaatkan celah-celah yang telah diidentifikasi dalam jaringan pertahanan udara dan cakupan sensor Rusia. Pasukan Ukraina sebenarnya sudah sangat berpengalaman dalam hal ini, karena mereka menunjukkan tingkat keahlian yang tinggi dalam perencanaan serangan selama kampanye drone serangan satu arah mereka. Ukraina merencanakan drone mereka dengan sangat baik, sehingga mereka mampu memberikan kerusakan jauh lebih besar kepada Rusia daripada yang diperkirakan siapapun. Menurut perkiraan independen, kerusakan yang disebabkan oleh drone-drone ini terhadap fasilitas minyak Rusia telah merugikan Rusia lebih dari 700 juta dolar hanya dari akhir 2024 hingga awal 2025 saja. Lebih parah lagi, FP5 Flamingo membuat drone yang digunakan dalam serangan-serangan itu terlihat seperti petasan saja. Dengan mempertimbangkan hal ini, hampir bisa dipastikan bahwa Ukraina tidak akan sembarangan meluncurkan Flamingo ke Rusia, melainkan akan merencanakan jalur penerbangan dengan hati-hati untuk memaksimalkan efektivitasnya. Sama seperti akurasinya yang dipertanyakan, rendahnya kemampuan bertahan juga dikompensasi dengan kekuatan ledakan yang luar biasa. Ukraina berencana menggunakan rudal-rudal ini dalam serangan gabungan. Beberapa di antaranya akan diluncurkan kemungkinan besar bersama dengan sistem senjata lainnya, dan pimpinan Ukraina sepenuhnya memperkirakan Rusia akan mencegat banyak dari mereka. Namun, jika hanya satu yang berhasil mencapai target, kemungkinan besar target itu akan hancur hanya karena kehancuran yang bisa ditimbulkan oleh hulu ledaknya. Salah satu kelemahan besar Flamingo jika dibandingkan dengan beberapa rudal barat adalah waktu persiapan sebelum peluncuran yang lama, setidaknya 20 menit. Biasanya, Anda ingin rudal Anda segera berada di udara secepat mungkin, karena rudal paling rentan saat masih di darat. Flamingo pada dasarnya sangat besar untuk peluncuran cepat, dan ini adalah rudal yang benar-benar baru. Artinya satuan yang menggunakannya masih belajar sambil jalan. Jadi sudah diperkirakan bahwa waktu peluncuran rudal jelajah akan membaik seiring waktu. Masalah lain yang muncul dengan Flamingo adalah harganya. Seperti yang dijelaskan dalam video yang baru-baru ini dipublikasikan tentang drone Shahed yang bisa Anda lihat jika belum menontonnya, hal hebat dari drone itu dari sudut pandang militer adalah bahwa alat penangkal yang digunakan untuk menembaknya seringkali lebih mahal daripada drone itu sendiri. Yang berarti, Rusia memenangkan pertempuran ekonomi kecil setiap kali meluncurkannya. Hal yang sama tidak bisa dikatakan untuk Flamingo, yang diperkirakan harganya antara $500,000 hingga $1 juta per unit. Ini berarti Ukraina harus bergantung pada pendanaan asing untuk menutupi biaya produksi. Dan lebih dari itu, dalam arti praktis, itu berarti jika secara hipotetis, 4 dari 5 Flamingo berhasil mencapai target selama serangan, Ukraina secara efektif menghabiskan $4 juta untuk 4 umpan. Namun jika satu Flamingo itu berhasil menghancurkan struktur musuh yang penting, seperti gudang rudal, total biaya $5 juta itu mungkin sepadan. Rusia memiliki berbagai sistem penangkal untuk rudal seperti Flamingo. Ini termasuk pesawat MiG-31B, pesawat tempur tercepat yang diketahui mampu melakukan pencegatan terhadap target di atas maupun di bawah, yang kurang lebih berspesialisasi dalam mencegat rudal jelajah yang terbang rendah.
Satu skuadron yang terdiri dari 4 pesawat ini dapat mengawasi garis lebar 600 km di wilayah udara Rusia, dan mereka dapat dengan mudah menghancurkan flamingo manapun yang mencoba menembusnya. Dan berbicara tentang kehancuran, karena hulu ledaknya ada banyak tekanan pada sayap flamingo. Presiden Ukraina Vladimir Zelensky menyebutnya sebagai senjata paling sukses dalam persenjataan Ukraina hingga saat ini setelah uji coba peluncurannya yang berhasil. Dan menurut pejabat Firepoint, hulu ledaknya dapat menembus setidaknya 2 meter beton dan dapat menembus setidaknya 10 meter di bawah tanah. Senjata ini mampu melakukan hal tersebut karena menggunakan hulu ledak bunker buster, yang seperti disebutkan sebelumnya dari namanya, dirancang untuk menembus target yang diperkuat atau bunker. Masuk akal bukan? Hulu ledak yang digunakan pada flamingo sebenarnya adalah salah satu hulu ledak bunker buster modern yang lebih lemah, karena hanya bisa menembus 2 meter beton. Sebagai perbandingan, BLU 127 Amerika yang juga dikenal dengan nama kontroversial Massive Ordnance Penetrator dapat menembus 18 meter beton bertulang. Astaga, itu berarti bisa menembus sekitar 6 lantai bangunan di bawah tanah. Bom penembus bunker modern juga dibantu oleh kecepatan tambahan dari mesin yang menghasilkan daya tembus yang lebih besar. Sekarang, dengan mengingat hal ini, flamingo kemungkinan besar akan digunakan untuk 2 tujuan. Tujuan utamanya tentu saja adalah untuk menghancurkan struktur yang berlapis baja dan sangat diperkuat seperti bunker, silo, dan gudang. Tujuan lainnya adalah untuk menghancurkan kompleks besar, pabrik, dan fasilitas industri yang mungkin tidak diperkuat tetapi ukurannya cukup besar sehingga membutuhkan ledakan besar untuk menghancurkannya, dan mungkin lokasinya cukup jauh sehingga memerlukan penggunaan senjata berjangkauan paling jauh milik Ukraina. Valery Romanenko, seorang pakar penerbangan terkemuka dan peneliti di Museum Penerbangan Negara Ukraina, mengatakan bahwa ketika meledak, flamingo akan menghancurkan pabrik produksi apapun. Fasilitas tersebut akan mustahil untuk dibangun kembali karena ledakan itu akan menyebabkan kehancuran total, meninggalkan kawah berukuran 20 meter. Dia meyakini bahwa target utama flamingo adalah kilang minyak Rusia, kilang Ryazin dan Kostovo, yang masing-masing merupakan kilang terbesar ketiga dan keempat di Rusia, berada dalam jangkauan flamingo. Bahkan, 7 dari 10 kilang minyak terbesar di Rusia berada dalam jangkauan 3.000 km yang diklaim oleh flamingo. Sekarang kita harus kembali pada apa yang telah kita katakan sebelumnya tentang dugaan kemampuan flamingo untuk mencapai Novosibirsk. Menarik bagaimana semua media berita menggunakan Novosibirsk sebagai titik acuan jangkauan flamingo, karena Novosibirsk kebetulan dekat dengan Biask, tempat pabrik Biask Allium berada. Pabrik Biask Allium adalah produsen bahan peledak kelas militer dan peluru artileri terbesar di Rusia. Setiap bulan, Rusia memasok pasukannya dengan sekitar 120.000 peluru artileri. Dan biasanya, peluru-peluru ini diproduksi di Nizhny Novgorod yang berjarak sekitar 1.300 km dari perbatasan Ukraina melalui jalur darat. Yang berarti, pengiriman tersebut berada dalam jangkauan sistem senjata Ukraina. Karena hal ini, Moskwa memutuskan untuk memindahkan produksi mereka ke pabrik Biask Allium dengan berpikir bahwa produksi di sana akan lebih aman. Muncullah flamingo, sebuah rudal besar yang secara teori dapat menghancurkan seluruh pabrik hanya dengan satu serangan dan memiliki jangkauan 3.000 km. Biask berada tepat di luar jangkauan flamingo, hanya terpaut beberapa ratus kilometer, tetapi baik pasukan Ukraina maupun Rusia sama-sama menyadari bahwa flamingo adalah ancaman besar bagi pabrik produksi ini. Bagaimana jika pasukan Ukraina berhasil menembus dan meluncurkan dari wilayah yang lebih jauh ke dalam? Bagaimana jika mereka menembakkan flamingo ke konvoi kereta api? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang sedang diajukan oleh para ahli logistik Rusia saat ini. Karena pada akhirnya, ini adalah salah satu tujuan terbesar Ukraina dalam perang yang selama setahun terakhir sangat ditandai oleh penghancuran jalur pasokan, gudang, dan pabrik produksi. Ukraina sebelumnya telah menggunakan drone Soviet lama seperti Tu-143 dan pesawat yang dimodifikasi seperti A-22 Foxbat untuk menembus lebih dari 1.000 km ke wilayah udara Rusia. Flamingo berpotensi menembus 3 kali lebih dalam, yang berarti Rusia bisa kehilangan keuntungan dari kedalaman wilayah, sesuatu yang telah diandalkan negara itu sejak awal perang. Pabrik Biask Allium bukan satu-satunya pabrik manufaktur senjata yang berisiko. Drone Shahed yang diadopsi Rusia dari Iran diproduksi di pabrik Yelaburga dan Izhevsk yang berada dalam jangkauan FP5. Dan hal yang sama juga berlaku untuk pabrik rudal Oroshink di Votkins. Faktanya, 90% industri pertahanan Rusia berada dalam jangkauan flamingo, dan menurut Romanenko, hal ini akan menciptakan ketidakseimbangan strategis yang menguntungkan Ukraina. Mengutip pernyataannya, wilayah belakang Ukraina yang tidak dapat dijangkau oleh serangan Rusia dilindungi oleh Eropa, sementara Ukraina memperoleh kemampuan untuk menghancurkan hampir semua fasilitas industri pertahanan di wilayah Rusia. Hal ini berarti terjadi perubahan mendasar dalam keseimbangan kekuatan.
Meskipun demikian, para ahli memperingatkan agar tidak terjebak dalam optimisme buta yang berlebihan, karena masih banyak hal yang harus dikerjakan. Flamingo masih sangat rentan, mudah terdeteksi dan cukup lambat, sehingga sebagian besar sistem pertahanan udara Rusia dapat menembaknya jatuh. Pakar penerbangan Ukraina sepakat bahwa sistem Rusia akan mencegat sebagian besar rudal, tetapi karena tidak ada sistem yang menjamin perlindungan sepenuhnya, bahkan satu rudal yang berhasil menembus bisa menjadi masalah besar. Bahkan jika 5 dari 50 rudal mencapai target, itu sudah cukup untuk menghancurkan 3 perusahaan besar Rusia, seperti kilang minyak atau pabrik senjata. Kunci keberhasilan Flamingo adalah mengandalkan serangan gabungan serta pengerahan banyak drone dan rudal lain sebagai umpan. Namun seberapa baik pasukan Ukraina menggunakan senjata baru ini adalah pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh waktu. Terima kasih telah menonton.